Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Umiati dengan nomor induk mahasiswa 1714200181. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS dari mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bank berhubungan dengan dana masyarakat dan kondisinya terlihat bahwa porsi dana pihak ketiga lebih besar daripada modal. Maka dari itu, jelaskan cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian dan jelaskan fungsi dari lembaga pinjaman simpanan. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan mengenai alternatif yang tersedia bagi bank syariah. Nah, pertanyaan ketiga yaitu jelaskan mengenai jenis risiko yang melekat pada bisnis perbankan. Bagaimanakah langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian dan jelaskan fungsi dari lembaga pinjaman simpanan. Baik, cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian yaitu dengan cara memaksimalkan modal. Bank sebagai unit bisnis tidak lepas dari yang namanya modal. Sebab beroperasi tidaknya bank atau dipercaya tidaknya bank merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan bank itu sendiri. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan atau wadiah, terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri. Adapun fungsi dari modal bank itu sendiri yaitu yang pertama sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Nah, yang kedua yaitu sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini, bank sentral memaksa untuk melakukan diversifikasi kredit agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari suatu individu debitur. Yang ketiga yaitu modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Nah, dalam fungsi dari modal bank tersebut lebih menekankan pada 4 hal, diantaranya yaitu untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi. Yang kedua yaitu untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. Nah, yang ketiga yaitu untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank. Nah, yang keempat yaitu sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat. Adapun fungsi dari lembaga pinjaman atau LPS ini diantaranya yang pertama yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan yang berbentuk tabungan wadiah, deposito mudharabah, giro wadiah, dan bentuk lainnya. Yang kedua yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, jelaskan mengenai alternatif yang tersedia bagi bank syariah. Nah, alternatif yang tersedia bagi bank syariah ini terdiri dari 2. Yang pertama yaitu alternatif kecukupan modal dan yang kedua yaitu alternatif pembobotan risiko. Nah, alternatif kecukupan modal. Modal dalam bank syariah sangatlah sederhana karena tidak terdiri dari instrumen campuran, pinjaman subordinatif, dan bentuk-bentuk baru lain dari dana. Meskipun rekening giro pada bank syariah tidak jauh beda dengan giro bank konvensional, akan tetapi tidak demikian dengan rekening investasi atau deposito. Sehingga penerapan kecukupan modal sesuai dengan standar Basel menimbulkan kecenderungan bagi beberapa bank syariah untuk menempatkan rekening investasi pada off-balance sheet, dan hal ini berpotensi menekan permodalan pada bank syariah. Nah, yang kedua yaitu alternatif pembobotan risiko. Masalah terpenting dalam regulasi dan pengawasan bank syariah adalah bagaimana menerapkan standar yang telah diakui secara internasional, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari ciri khas rekening investasi atau deposito dan risiko yang dihadapi oleh aset bank syariah, penerapan standar internasional yang berkaitan dengan kecukupan modal merupakan suatu tantangan tersendiri. Saat ini, kecukupan modal secara internasional dianggap sistem pengamanan yang paling penting
dan menjadi pusat perhatian dari otoritas pengawasan. Masalah ini juga dapat mempengaruhi kredibilitas dan pertumbuhan bank syariah secara umum. Nah, alternatif tersebut salah satunya yaitu alternatif pembobotan resiko. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, jelaskan mengenai jenis risiko yang melekat pada bisnis perbankan. Bagaimanakah langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah? Nah, adapun jenis risiko yang melekat pada bisnis perbankan yaitu diantaranya yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Nah, selanjutnya yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang selanjutnya yaitu risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Selanjutnya yang keenam, risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan stakeholders yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan rumor mengenai bank yang bersikap negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Yang ketujuh yaitu risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Nah, yang selanjutnya itu yang ke-8, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Selanjutnya yang ke-9, risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang terjadi diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-10, risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Selanjutnya yaitu bagaimanakah langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah. Nah, untuk membangun budaya risiko diperlukan suatu keterpaduan langkah antara pihak manajemen atau pimpinan dengan unit internal auditor. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka menciptakan budaya risiko mencakup 5 tahapan. Yang pertama yaitu komitmen pimpinan menciptakan irama yang sama atau tune at the top. Sebelum penerapan budaya risiko diimplementasikan, harus ada komitmen bersama dari para pemimpin atau eksekutif. Pimpinanlah yang harus menjadi pendorong utama memulai budaya risiko. Selanjutnya, manajer-manajer dan pimpinan level menengah berperan penting dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan atau pegawai dalam upaya untuk mengimplementasikan manajemen risiko. Nah, yang kedua yaitu berikan edukasi kepada seluruh stakeholders mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Sampaikan pemahaman kepada mereka bagaimana potensi kerugian jika tanpa manajemen risiko. Lakukan workshop dan training manajemen risiko untuk manajer di berbagai level organisasi. Bahkan stakeholders lainnya seperti supplier dan partner. Nah, yang ketiga yaitu lakukanlah kegiatan-kegiatan bersifat knowledge sharing
mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Nah, yang keempat yaitu sesuatu menjadi kultur jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, supaya budaya risiko tercipta, maka harus terdapat komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas keseharian. Nah, yang kelima yaitu jika organisasi mengekspektasikan supaya orang-orang di dalamnya melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko. Prosedur harus didokumentasikan, disosialisasikan, untuk kemudian diimplementasikan dalam keseharian pengambilan keputusan. Hal ini supaya jelas dan tidak terjadi kebingungan mengenai langkah apa yang harus diambil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.